Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Banan dari Prodi PAI. Di sini saya akan mepresentasikan tentang tayamum. Adapun konsep dari tayamum dari segi bahasa adalah bahasa. Tayamum adalah suatu kemudahan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam untuk dilakukan semasa menghadapi keadaan yang menghalangi daripada wudu atau mandi wajib, disebabkan ketidakadaan air atau sakit bagi mengharuskan melakukan ibadah. Tayamum pada syarat menyapu muka dan kedua belah tangan, meliputi siku dengan debu yang bersih dengan syarat-syarat tertentu. Adapun sebab-sebab tayamum, ketidakadaan air yang mencukupi untuk wudu atau mandi. Air yang ada hanya mencukupi untuk keperluan minum binatang yang dihalalkan, sekalipun keperluan itu pada masa akan datang. Maksudnya, kalau kita ada hewan peliharaan, kita harus maksudnya kalau kita ada air, walaupun itu sedikit, lebih baiknya kita memberi kepada hewan atau untuk kita sendiri untuk masa yang akan datang. Seterusnya, sakit yang jika terkena air boleh mengancam nyawa atau anggota badan atau menambah kesembuhan. Adapun sunnah pada tayamum, yang pertama membaca basmalah, yang kedua mendahulukan menyapu tangan kanan dari yang kiri dan menggunakan bagian atas dari bagian bawah ketika menyapu muka. Seterusnya berturut-turut di antara menyapu muka dan menyapu tangan. Adapun perkara-perkara yang membatalkan tayamum, yang pertama berlaku sesuatu daripada perkara-perkara yang membatalkan wudu. Berikutnya melihat air atau mendapatkan air sekiranya bertayamum karena ketidakadaan air. Maksudnya kalau kita sudah bertayamum dan kita melihat air mengalir atau air hujan, tayamum kita akan batal dan kita harus melakukan berwudu. Berikutnya murtad, keluar dari agama Islam. Tapi tata cara melakukan tayamum, maka yang pertama adalah niat di dalam hati. Saja aku bertayamum mengganti wudu untuk sholat fardu karena Allah Ta'ala, sambil menekan kedua telapak tangan ke atas tanah atau debu yang bersih. Yang kedua, usapkan kedua telapak tangan yang sudah ditekan ke atas tanah atau debu tadi ke seluruh muka. Sebelum menyapukan ke muka, hendaklah dihembus kedua telapak tangan itu terlebih dahulu supaya kedua telapak tangannya tidak terlalu banyak. Contohnya seperti ini, kita harus mencari debu yang bersih atau yang suci. Setelah kita mencari debu tersebut, kita menempelkan, mengambil debu tersebut dan kita tiriskan. Setelah itu, setelah kita tiriskan, kita usapkan ke muka seperti berwudu. Selanjutnya, tekankan kedua telapak tangan sekali lagi ke atas tanah atau debu. Sapukan telapak tangan kiri kepada tangan kanan, paling sedikit mesti sampai sehingga pergelangan tangan. Sapukan telapak kanan kepada tangan kiri, paling sedikit mesti sampai sehingga pergelangan tangan. Maksudnya kita harus mencari debu lagi dan kita harus mentiriskan lagi. Contohnya mengusapkan pada tangan, kita harus mengusapkannya seperti ini. Jempol ketemu dengan jempol, yang kiri juga sama. Adapun syarat menggunakan tayamum, menggunakan debu tanah yang suci, tidak mustamal, tidak bercampur benda lain, menyapu muka dan dua tangan dengan 2 kali tidak, hingga adapun syarat-syarat menggunakan tayamum, menggunakan debu tanah yang suci, tidak mustakmal, tidak bercampur benda lain. Yang kedua, menyapu muka dan 2 tangan dengan 2 kali tidak. Yang ketiga, hilang najis terlebih dahulu. Yang keempat, masuk waktu sembahyang. Yang kelima, bertayamum bagi setiap ibadah fardu. Yang keenam, ada keunjuran seperti sakit atau ketidakadaan air. Sekian
Sekian presentasi dari saya. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.